Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gains Channel, channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang operasi hitung pecahan. Nah, kita akan mulai yang pertama dengan penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana langkah kita menyelesaikan pecahan untuk menjumlah dan mengurang? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah semua pecahan menjadi satu bentuk yang sama. Misalnya kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa, atau kita ubah semua menjadi desimal atau persen. Lalu langkah kedua adalah jika kita nanti ubah dia ke bentuk pecahan biasa, maka penyebutnya harus kita samakan. Penyebut harus disamakan. Lihat ya, kalau kita ubah jadi pecahan biasa. Lalu setelah itu kita akan menyetarakan pembilangnya. Kita akan menyetarakan pembilang. Maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah menambahkan atau mengurangkan pembilangnya. Nah, langkah yang kedua adalah jika nanti kita menemukan dia atau kita membuat semuanya dalam bentuk desimal, maka kita harus menambahkan atau mengurangkan sesuai dengan letak bilangannya, tempatnya. Misalnya satuan dengan satuan, itu yang harus kita kurangkan atau tambahkan, puluhan dengan puluhan atau persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Nah, jika kita ubah seluruhnya dalam bentuk persen, maka kita akan tambahkan atau kurangkan sama seperti pada bilangan bulat. Oke, ini langkah penyelesaian untuk penjumlahan dan pengurangan ya adik-adik. Nah, langkah ini akan kita terapkan di dalam satu soal yang akan kita kerjakan sebagai berikut. Ibu pergi ke pasar buah dan membeli jeruk madu 1,5 kg, apel 3,1/4 kg, dan semangka 5,38 kg. Dalam perjalanan pulang, semangka rusak dan jatuh satu buah yang beratnya 1,2 kg. Jadi ada yang rusak ya, dia terjatuh dan rusak, ada sebanyak 1,2 kg. Nah, hitung berat seluruh buah yang masih bagus. Nah, adik-adik, mari perhatikan apa yang harus kita lakukan dengan contoh soal kita ini. Baik, penyelesaian kita adalah karena yang ditanya adalah berat seluruh buah. Berat seluruh buah yang masih bagus, maka artinya apa? Kita harus terlebih dahulu menghitung jumlah seluruh buah yang ibu beli. Ada apel madu 1,5 kg. Karena ditanya berat seluruhnya berarti ditambahkan ya. Ditambah apel 3,1/4 kg, 3,1/4 kg, lalu semangka 5,38 kg, 5,38 kg. Oke, lalu katanya ada yang rusak sebanyak 1,2, rusak berarti terbuang ya, berarti berkurang 1,2 kg. Maka inilah bentuk operasi hitung yang kita peroleh dari contoh soal kita yang pertama ya adik-adik. Oke, lalu apa langkah kita yang berikutnya? Nah, kita akan ubah ini dalam bentuk desimal. Kita akan ubah dalam bentuk desimal, maka langkah pertama yang 1,5 sudah desimal berarti 1,5 ditambah 3,1/4. 3,1/4 jika kita buat dalam sili-sili 3,1/4 berarti ini adalah 3 tambah 1/4. Maka 1/4 desimalnya adalah 1 dibagi 4 dapat 0, 0, 1 tidak ada yang diturunkan, koma, tambahkan 0, 10 bagi 4 dapat 2, 8 hasil kalinya dikurangkan sisa 2, tambahkan lagi 0, 20 dibagi 4 itu adalah 5, 5 kali 4 adalah 20, kurangkan lagi. Maka hasilnya 1/4 itu adalah 0,25, maka ini menjadi 3 tambah 2
3 tambah 0,25. Maka itu hasilnya adalah 3,25. Jadi yang 1/4 kita ganti menjadi 3,25. Lalu 5,38 ya. Yang ketiga lalu dikurangkan dengan 1,2. Nah, mari kita tambahkan sesuai dengan tempatnya. Satuan, 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 satuan. Maka kita tambahkan dengan cara ke bawah boleh. Berarti 1,5 ditambah 3,25. Jadi kalau kita menambahkan sesuai tempatnya, maka nanti komanya ini akan segaris terus ke bawah. Baik, kita tambahkan. Di sini tidak ada bilangan, kita bantu 0. Hasilnya 5, 7, 4. 4,75. Lalu ditambah yang ketiga. 5,38. Tambahkan 5 tambah 8, 13, simpan 1. 7 tambah 1, 8, tambah 3, 11, simpan 1. 4 tambah 1, 5 tambah 5, 10. Ini koma, maka di depan 10. Lalu pengurangan. Terakhirnya kita kurangkan 1,2. Oke, ini tidak ada bilangan, kita bantu dengan 0. 3 kurang 0 adalah 3. 1 kurang 2 tidak bisa, kita pinjam dari 10. 10 kita pinjam 1, di sini menjadi 11, ini tinggal 9 ya adik-adik. 10 dikurang 2 itu adalah 9, 9 kurang 1, 8. Jadi berat seluruh buah yang dibeli ibu yang masih bagus dibawa pulang itu adalah 8,93 kg. Nah, jika kita mengubah hasil kata ini ke dalam bentuk pecahan biasa, maka kita akan memperoleh bahwa berat buah seluruhnya yang masih bagus itu adalah 8,93 tadi ya. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti menjadi 8, 2 angka di belakang koma, 93/100 kg. Oke, demikianlah adik-adik cara menyelesaikan penjumlahan pengurangan dengan mengubah semuanya menjadi desimal. Bagaimana jika kita mengubahnya menjadi pecahan biasa? Kita akan lihat di dalam contoh yang kedua ya. Nah, contoh kita yang kedua adalah 3/1/2 dikurang 2,75 ditambah 1/2/5. Kita akan selesaikan ini dengan cara mengubah semuanya ke dalam pecahan biasa. Bagaimana caranya? Maka 3/1/2 itu adalah 3/1/2. Biarkan saja tetap pecahan campurannya, nanti pecahan biasanya yang akan kita operasikan ya. Dikurang 2,75. 2 adalah bilangan bulat, berarti itu akan menjadi 2 pada bilangan bulatnya pecahan biasanya ya. Lalu 75, 0,75. Berarti 2 angka di belakang koma itu adalah per 100, maka angka di atas adalah 75. Lalu ditambah 1/2/5. Nah, bagaimana cara kita? Kita akan selesaikan terlebih dahulu bilangan bulat, berarti 3 dikurang 2 ditambah 1. Lalu ada pecahan biasanya, kita tambahkan dengan pecahan biasanya. Di depan pecahan biasanya adalah setengah, lalu dikurang, ini kurang 75/100, lalu ditambah 2/5. Oke, kita akan lanjutkan dengan penyelesaiannya. 3 dikurang 2 adalah 1 ditambah 1 berarti 2 untuk bilangan bulat. Selanjutnya untuk pecahan biasanya, maka kita akan samakan penyebut. Samakan penyebut berarti 2, 100, dan 5. Penyebutnya supaya sama-sama bisa dibagi 2, 100, dan 5 artinya KPK-nya. KPK 2, 100, dan 5 adalah 100. Maka 2 menjadi 100.
2 ini, penyebut ini menjadi 100, berarti itu kita kali 50. Maka supaya setara, ini yang pembilangnya harus kita kali 50. Kali 50. Lalu 100 penyebutnya tetap 100, berarti dikali 1 ya. Ini yang di atas pembilangnya dikali 1. Lalu 5 menjadi 100 itu dikali 20. Maka ini dikali 20. Sehingga kita peroleh 1 kali 50 adalah 50 kurang 75 kali 1 adalah 75. 2 kali 20 adalah 40. Maka hasil akhir yang kita dapatkan itu adalah 2 ditambah 50 kurang 75 adalah negatif 75, negatif 25. Ini negatif 25, lalu tambahkan dengan 40. Hasilnya adalah 40 kurang 25, dapatnya 15. Maka ini adalah 15 per 100. Jika kita sederhanakan terlebih dahulu, 15 dan 100 dapat dibagi 5 ya adik-adik. Dibagi 5, dibagi 5. Jadi kita sederhanakan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Maka hasilnya 2, 15 bagi 5 menjadi 3, 100 dibagi 5, 20. Nah ini dia adik-adik cara menyelesaikannya jika kita ubah dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. Nah adik-adik kita akan lanjutkan kepada perkalian dan pembagian ya. Oke adik-adik kita masuk kepada perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian langkah penyelesaiannya adalah harus kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Harus kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Nih, cara menyelesaikannya kalau untuk perkalian, jika ada bilangan kita pecahan biasanya A per B dikali C per D, maka caranya adalah A dikali C, jadi pembilang dikali pembilang, per penyebut kali penyebut, B dikali D. Ini adik-adik ya. Nah, supaya terbantu, sebelum menentukan hasil kali, maka dapat kita sederhanakan lebih dahulu. Kita sederhanakan lebih dahulu pecahan biasa kita ya. Oke, yang ketiga, kalau kita ingin menyelesaikan pembagian, misalnya A per B dibagi C per D, maka ini harus kita ganti menjadi perkalian ya adik-adik, dengan cara bagaimana A per B kita ubah menjadi kali, pembaginya kita ubah terbalik, menjadi D per C. Jadi yang di bawah jadi ke atas, yang di atas menjadi ke bawah, D per C. Setelah itu kita selesaikan dengan cara perkalian. Nah, kita masuk satu contoh. Seorang pedagang membeli 2,5 karung terigu. Setiap karung berisi 10 kg terigu. Pedagang tersebut akan memasukkan seluruh terigu ke dalam plastik yang beratnya setengah kilogram. Nah, seluruh terigu terbungkus, maka tentukanlah banyak plastik yang diperlukan oleh si pedagang tersebut. Bagaimana caranya? Mari perhatikan penyelesaiannya ya adik-adik. Baik, banyaknya terigu yang dibeli adalah 1/2 karung. Lalu katanya setiap karung isinya 10 kg. Berarti supaya dapat seluruh berat terigunya akan kita kali dengan berat setiap karung. Berarti setiap karung beratnya 10 kg. Jadi 21/2 dikali 10. Lalu nanti dimasukkan ke dalam plastik. Plastiknya itu hanya bisa menampung setengah kilogram tepung. Berarti ini nanti kita bagi-bagi dia menjadi setengah kilogram. Jadi hasil kita nanti adalah berapa banyak plastik yang dibutuhkan si pedagang. Ini dia cara menyelesaikannya ya adik-adik. Jadi bagaimana caranya? Semuanya kita akan ubah dulu jadi pecahan biasa. Mari kita ubah menjadi pecahan biasa. 21/2 berarti itu adalah 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Berarti hasilnya 5/2 dikali 10 itu adalah 10/1. 10/1 pecahan biasanya ya. Lalu bagi kita ubah jadi kali.
Lalu pecahannya ini kita balikkan, pembilangnya menjadi ke bawah, penyebutnya di atas, 2/1. Maka penyelesaiannya menjadi 5 kali 10 kali 2 per 2 kali 1 kali 1. Nah, 2 ini bisa kita sama-sama bagi 2 ya adik-adik. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Sudah selesai, tinggal kita kalikan 5 kali 10 kali 1, 50, 1 kali 1 kali 1, 1. Maka dapat hasil kita adalah 50 plastik yang diperlukan oleh si pedagang. Oke, tidak susah ya adik-adik untuk perkalian dan pembagian. Adik-adik silakan banyak berlatih untuk semakin mempermudah pemahaman kamu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.